Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Tangkap dulu Habib Rizik, masukkan penjara gara-gara Habib Rizik itu masuk penjara kan gara-gara ini COVID, melanggar undang-undang COVID. Kalau saya sengaja ditangkap dengan undang-undang penistaan agama, pasal penistaan agama. Saya tidak pernah menistakan agama. Karena kitab suci abad ke-7 itu dan itu buatan Arab. Ya. Tidak cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk Amerika. Walaupun katanya rahmatan lil alamin. Pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi perbincangan warganet kembali. Kali ini Pendeta Saifuddin Ibrahim membahas ciri-ciri fisik 72 bidadari di surga. Sebelumnya, Pendeta Saifuddin juga menjadi perbincangan usai meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Apa saja kontroversi Pendeta Saifuddin Ibrahim? Ternyata Pendeta Saifuddin dikenal dengan beberapa kontroversi. Bahkan dirinya pernah membuat heboh masyarakat dan dipenjara karena kasus penistaan agama. Simak berikut sederet kontroversi Pendeta Saifuddin Ibrahim. 1. Menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, Islam itu begitu munculnya Nabi Muhammad itu, dia pergi ke Madinah, 5 suku Yahudi dihabisin oleh Muhammad. Dihabisin sama Nabi Muhammad. 5.000 orang dipotong lehernya. Sampai Nabi Muhammad itu sampai miring-miring kepalanya. Catatan bukunya ada semua. Pada 12 November 2017, Pendeta Saifuddin pernah membuat sebuah unggahan di akun Facebook yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah delusi. Ternyata tidak hanya itu, Saifuddin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan teman sebaya Nabi Muhammad SAW. Dengan pernyataan ini, Saifuddin kemudian ditangkap atas tuduhan penistaan agama dan menjalani hukuman 4 tahun penjara dan didenda 50 juta. Dua, minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Kontroversi terbaru, Pendeta Saifuddin membuat ramai warganet usai meminta Menteri Agama Yakut untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran. Menurutnya, kitab suci umat Islam itulah yang memicu intoleran dan radikalisme yang menyebabkan perpecahan umat beragama. Karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang non-muslim, ucapnya. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia.
merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Tidak hanya itu, Saifuddin juga meminta 300 ayat di Al-Quran untuk di-skip atau direvisi karena dapat memicu intoleran, radikalisme, dan membenci kaum lain. Bahkan kalau perlu, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapus dari Al-Quran Indonesia, kata Saifuddin Ibrahim. Tiga, menghina Habib Rizik Syihab. Baru-baru ini, Pendeta Saifuddin kembali melakukan penghinaan. Salah satunya adalah ia menghina Ormas FPI dan Habib Rizik Syihab dengan menyebutnya sebagai imam besar kadrun. Saifuddin juga mengejek Habib Rizik Syihab atas kasus chat mesum dengan seorang perempuan, serta menyindir karena melarikan diri ke Arab Saudi. 4. Sebut Islam sekte Kristen. Dalam sebuah video yang diunggah ke dalam akun YouTube Saifuddin Ibrahim, ia belak-belakan menyebut nama Nabi Muhammad SAW pernah dibaptis dan ia berpendapat bahwa Islam merupakan sekte dari agama Kristen. 5. Menghina lembaga pendidikan Islam. Dari video YouTube Saifuddin Ibrahim, dirinya mengatakan bahwa pondok pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang mencetak terorisme dan radikalisme. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Demikian informasi mengenai kontroversi Pendeta Saifuddin Ibrahim yang pernah ia lakukan.